Halo semua, pada saat ini saya akan membawakan summary morning worship. Pelajaran summary kali ini ialah sambungan dari DBS kemarin. Ini pelajaran tentang covenant dengan Abraham. Nah, kita tahu bahwa covenant pertama kali bukan diucapkan Tuhan kepada Abraham, tetapi covenant diberikan kepada Abraham sebagaimana diberikan kepada Adam dan Hawa. Covenant itu dibuat untuk keselamatan manusia. Artinya, pertama kali covenant diberikan kepada Adam dan Hawa, yaitu di Genesis 3 ayat 15. Karena mereka sudah berdosa, makanya mereka perlu diselamatkan, sehingga dibuatlah covenant kepada Adam dan Hawa. Nah, karena Adam dan Hawa sudah berdosa, artinya mereka terpisah dari Tuhan, atau mereka sudah bermusuhan dengan Tuhan. Di Roma 8 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa carnal mind adalah bermusuhan dengan Tuhan. Dan yang ada di dalam daging atau nature-nya itu flesh tidak bisa menyenangkan Tuhan. Disinilah enmity-nya atau permusuhannya, bahwa nature manusia yang adalah flesh sudah bermusuhan dengan Tuhan. Nature-nya yang bermusuhan dengan Tuhan. Nah, walaupun di Roma 7 ayat 18 pengakuan saya tidak bermusuhan dengan Tuhan, itu adalah benar dan gak ada persoalannya. Tapi waktu dibilang bermusuhan, itu bicara tentang nature-nya. Nah, nature kita itu berada di Roma 7 ayat 17, di mana dosa berdiam di dalam daging. Itu sama dengan di Roma 8 ayat 3. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini, Dia mengambil nature sinful flesh, di mana nature sinful flesh adalah nature yang bertentangan atau bermusuhan dengan hukum Tuhan. Itu persoalannya, tetapi bukan itu persoalannya. Lalu, bagaimana bisa dibilang persoalan tapi bukan itu persoalannya? Karena kita tidak perlu melayani nature sinful flesh. Tetapi kalau kita tidak ada pilihan selain untuk melayani sinful flesh, barulah itu persoalannya. Namun karena kita ada pilihan untuk tidak perlu melayaninya, artinya itu bukan persoalan. Persoalan itu kalau tidak ada pilihannya. Artinya waktu Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, I will put enmity, atau kita tahu itu di Kejadian 3 ayat 15, artinya kamu akan membenci setan. Walaupun sekarang flesh atau sinful nature kamu bersekongkol atau bersatu dengan setan dengan cara menyetujui anjurannya dan melakukan apa yang dia anjurkan, kamu sudah bermusuhan dengan Tuhan. Tapi kamu akan benci atau bermusuhan dengan setan. Itulah covenant di Genesis 3 ayat 15. Di Wahyu 12 ayat 17, dragon atau setan memerangi wanita dan remnant of her seed atau umat sisa daripada keturunan wanita. Itu adalah penggenapan enmity-nya. Nah, penggenapan itu hanya bisa menjadi kenyataan kalau mereka semua terima covenant-nya. Seperti di Exodus 19 ayat 4, I am the Lord that brought thee out from Egypt. Jadi Tuhanlah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu sama dengan I will put enmity di Genesis 3 ayat 15. Tuhan gak pernah bilang, coba kamu yang terbaik, try your best to hate Satan. Tuhan tidak bilang itu. Tetapi yang Tuhan bilang ialah I will put enmity di Genesis 3 ayat 15. Sebagaimana Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan melindungi mereka seperti di bawah kepak sayap Raja Wali, Tuhanlah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan itu yang telah bangsa Israel saksikan sendiri dengan mata mereka. Artinya, kalau setan yang bilang I, seperti contohnya di Yesaya 14, itu cerita lain, bukan dalam topik ini. Tapi kalau Tuhan yang bilang saya yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, itu sangat baik atau sangat mantap sekali. Itulah covenant yang Tuhan buat, bahwa Dia menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk membawa kamu keluar, atau hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kamu.
Nah, kita tahu enmity itu adalah supernatural, bukan natural. Kalau manusia itu natural sinful flesh-nya. Artinya, karena enmity itu supernatural, manusia tidak bisa menghasilkan dalam dirinya enmity atau permusuhan dengan setan. Kalau enmity itu adalah supernatural. Nah, kita itu berperangnya bukan melawan flesh and blood, tetapi melawan principalities in high places. Inilah supernaturalnya yang menjadi lawan kita. Artinya, kita perlu melawannya juga dengan yang supernatural. Tidak bisa dengan sinful flesh atau nature kita sendiri. Nah, ini adalah sambungan dari pelajaran kemarin. Nah, pelajaran kemarin itu premisnya ialah Tuhan mau Abraham berada di tanah itu. Dan untuk Abraham berada di tanah itu, di Kejadian 12 ayat 1, dia harus keluar dari lokasi di mana dia berada tanpa tahu dia mau kemana, atau tanpa Abraham tahu tanahnya itu ada di mana. Itulah cara Tuhan, dan cara Tuhan berbeda dengan manusia. Kita tahu cara manusia itu mereka harus tahu bagaimana kondisi tanahnya, apakah airnya baik, apakah tanahnya subur, dan segala macamnya. Tetapi cara Tuhan bukan seperti itu. Jadi yang penting ialah untuk keluar dulu dari mana Abraham berasal. Dan untuk keluar itu sama dengan Abraham melihat ke langit dan menghitung bintang. Artinya ketika cerita Abraham ini diberikan di Kejadian 12, ketika Tuhan bilang, kalau kamu keluar tanpa sepengetahuan mau kemana, kamu akan menjadi bangsa yang hebat atau yang great, di Kejadian 12 ayat 2. Itulah summary pelajaran morning worship kali ini. Tuhan memberkati.